Kena pukulan. Ada sampai infeksi itu, Pak. Itu. Ini rotan ini? Iya. Ini rotan. Sampai infeksi itu. Oh, ini juga berarti? Iya. Kalau ini enggak. Bentar. Ah. Ini pertama kecil sampai gitu ya, seperti ini, Pak. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak, tugas numpuk hati pengen minggat. Gue yakin sob, banyak di antara kita tuh yang ngilu gitu ngeliat video tadi. Ini santri luka parah gara-gara dicambukin rotan gitu sama gurunya, sama ustadznya lah. Kalau tadi di keterangan video tadi kan, di satu sisi ada yang bilang wajar, biar disiplin, itu treatment di pesantren beda-beda. Di sisi lain ada yang teriak itu kekerasan bos. Jujur, gue resah sebenarnya. Di mana posisi islaminya gitu untuk hal-hal begini? Gimana kalau kita coba bedah tanpa untuk menghakimi, namun untuk lebih memahami kondisi atau situasi yang bisa kita respon dari hal ini sob. Pertama, mari kita coba tarik mundur ke zaman Nabi. Siapa figur yang paling identik dengan siksaan fisik sob? Yang nyeret Bilal bin Rabah ke atas pasir di tengah teriknya matahari, sampai dikisahkan ada yang Bilal bin Rabah itu ditiban batu besar gitu, dan Bilal cuma bisa bilang ahad, ahad. Lalu kisah yang terjadi di keluarganya Yasir gitu, sampai dibilang Nabi, ya insya Allah mereka tuh udah jihad gitu loh, mereka tuh syahid meninggalnya, sekeluarga dibunuh depan mata Yasirnya kan. Ya siapa lagi gitu kalau bukan sosok-sosok Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ya CS-CS-nya mereka lah. Yang jelas-jelas mereka adalah musuh Islam sob, musuh orang-orang muslim saat itu. Sebaliknya, bagaimana cara Nabi mendidik umatnya? Beliau bisa melembutkan hati Umar bin Khattab yang keras. Beliau sabar menghadapi orang Badui yang kencing di masjid. Dikisahkan sampai Umar udah pengen nebas. Aneh gak sih untuk metode pendidikan yang dipakai sama kayak iya di video tadi gitu? Sebenarnya yang dipakai metodenya Nabi atau metode musuhnya? Oke, tapi anggap aja gitu ada yang bilang. Tapi kan di Islam ada hukum-hukum yang keras seperti itu. Cambuk orang, terus rajam, potong tangan. Ya pokoknya hukum-hukum fisik gitu. Sob, iya, betul ada. Tapi kita kadang-kadang suka salah paham gitu. Suka salah konteks, lebih tepatnya. Aturan mainnya itu super ketat sob. Apalagi udah berurusan sama fisik orang lain. Fisik kita sendiri aja belum tentu mau digituin. Gue bagi jadi 2 poin sob. Pertama, hudud atau hukum pidana. Dulu waktu Islam berjaya, penegakan hukumnya itu berlandaskan hukum Islam sob. Iya, gue akuin, betul, hukum Islam ya. Namun hukum cambuk aja untuk fikih itu untuk kasus berat sob. Ini dalam tanda kutip hukum pidana ya, yang notabene tuh lu syaratnya jelas, ada saksinya segala macem. Ini hukum pidana nih, diatur sama negara gitu. Buat mukul orang aja tuh diatur sama negara. Tujuannya itu ya penegakan hukum negara. Bukan santri telat sholat, santri kabur, santri ngumpet pas lagi disuruh ngaji, lu selepetin pakai rotan gitu. Enggak gitu konsepnya. Tadi hukum negara, poin A. Yang di poin B, hukum di dalam keluarga. Iya, diperbolehkan. Suami boleh memukul istri, tapi pukul yang gimana dulu? Quran surat An-Nisa ayat 34. Tapi coba lu baca lagi tafsirnya sob. Lu baca lagi ayatnya pelan-pelan. Itu tuh opsi ketiga gitu loh. Setelah lu nasihatin baik-baik, terus lu pisah ranjang masih gak mau nurut juga. Nah ini baru boleh. Cuman ada syaratnya bos. Ghairu mubarrih, atau tidak menyakitkan, tidak membekas, dan yang pasti jangan di wajah. Itu untuk kaum hawa sob. Tujuannya satu, untuk memberikan sentilan psikologis gitu, bukan melukai fisik. Lu cobain tisu nih, kalau lu punya tisu segini di rumah. Atau lu cobain deh ke temen lu, itu gak sakit, tapi secara fisik sama mental tuh terasa gitu. Kita diperbolehkan. Kalau tadi konteksnya memukul istri untuk mendidik, itu boleh, tapi bukan pukulannya menyakitkan. Yang disentil tuh tadi mentalnya. Tapi itu pun tadi, itu pun opsi terakhir. Namun Nabi tidak mencontohkan sampai ke situ. Bahkan Nabi pun di ayat ini, walaupun diperbolehkan sama Allah di surat An-Nisa tadi ayat 34, Nabi itu tidak melakukan hal tersebut gitu. Nah, kalau kasus kriminal dan rumah tangga aja ada aturannya gitu, seketat itu, logis nggak sih kita pakai rotan atau kita pakai
sabetan gitu, hanya untuk dalam tanda kutip mendidik. So, apa alternatifnya? Ya, kita kembali gitu ke metode sang pendidik terbaik, Anas bin Malik, yang 10 tahun jadi pelayannya Nabi. Beliau bersumpah, Anas nih bersumpah, Rasulullah tuh gak pernah nyakitin dia sedikit pun, sekecil apapun. Saat ada kesalahan, Nabi gak fokus untuk menghukumnya dulu, tapi pada pencegahan dan doa sob. Beliau membangun kesadaran dari dalam, bukan menyakiti dari luar. Itu pun yang dilakukan sama beliau waktu ingin Umar bin Khattab yang sekeras itu, ya gila lu sob. Siapapun yang, ya maksudnya gini, dia premannya Mekah saat itulah ibaratnya. Beliau pun lewat cara doa, minta gitu sama yang maha melembutkan. Nah konteksnya sekarang di pesantren, membangun disiplin itu memang penting sob. Namun disiplin yang lahir dari rasa takut hanya akan menciptakan robot. Sedangkan disiplin yang lahir dari kesadaran dan cinta akan menciptakan khalifah. Karena kalau kita melihat video tadi gitu, itu sedih sob. Bayangin kalau itu keluarga kita, itu anak kita, kakak kita atau adik kita diperlakukan seperti itu. Luka di kulit mungkin bisa kering dan memudar, namun luka di jiwa bisa selamanya berakar. Mendidik itu menyentuh hati agar sadar, bukan memukul raga hingga gemetar. Dan sekali lagi, kebenaran hanya milik yang maha benar. Gua anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis, mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.